Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk berkat Tuhan yang baru pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu memberikan kami kekuatan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, berani melepaskan, diambil dari Kejadian 19 ayat 22 sampai 26. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ada seorang pengusaha terkenal tiba-tiba bangkrut dan harus membereskan semua usaha yang selama ini ada. Ia membayar lunas semua hutangnya dan memulai kehidupannya dari nol. Awalnya, sebagai seorang pengusaha sukses, ia kecewa dan tidak dapat menerima keadaannya. Namun ketika ia berani melepaskan kenangan indahnya itu dan belajar membuka usaha baru, Tuhan mengizinkan dia sukses kembali. Ia bahkan banyak mendorong orang lain untuk berwirausaha juga. Sodom dan Gomora terlihat indah di dalam pemandangan Lot, sehingga ia berani untuk memutuskan tinggal di sana dan jauh dari Abraham. Namun sayangnya, sikap penduduknya sungguh jahat dan dapat mempengaruhi keluarga Lot untuk jauh dari Tuhan. Tuhan tidak berkenan dan hendak memusnahkan negeri ini. Malaikat Tuhan menyuruh mereka berlari menyelamatkan diri dan berpesan, janganlah menoleh ke belakang. Namun istri Lot gagal untuk mentaati perintah ini dan menjadi tiang garam. Istri Lot ternyata tidak berani melepaskan kenyamanan yang selama ini ia peroleh. Hatinya ingin kembali, walau sebenarnya ia harus menerima apa yang baik yang akan disediakan Allah bagi hidupnya. Kita mungkin pernah mengecap kebaikan di kehidupan masa lalu dan kita sulit untuk melepaskannya. Hidup kita menjadi tertahan untuk menerima berkat selanjutnya dari Tuhan. Mari kita belajar untuk berani melepaskan kenyamanan di saat Tuhan menghendakinya pergi dalam hidup kita. Tuhan pasti tahu memberi yang lebih baik, maka percayalah kepada Tuhan. Saya pernah merintis usaha klinik bersama beberapa rekan dokter yang seiman. Setelah 5 tahun berjalan lancar, saya sebagai ketua yayasan memeriksa dan merapihkan buku keuangan. Saya menemukan salah satu rekan saya korupsi sampai ratusan juta rupiah. Kami semua marah dan ingin melaporkan teman saya ke polisi. Tapi saya ajak berdoa bersama. Ajaib, Tuhan memberi hikmat kepada saya. Ampuni si koruptor tersebut. Keluarkan dari yayasan, jangan dituntut apapun.
Awalnya teman-teman saya tidak setuju, tapi setelah saya yakinkan ini perintah Tuhan, kami harus melepaskan pengampunan dan kami sepakat taat kepada Tuhan. Ajaibnya dalam waktu 6 bulan, Tuhan memberkati klinik kami, bahkan mengembalikan dana ratusan juta yang sudah hilang sebelumnya. Berani melepaskan akan mengajarkan kepada kita untuk siap menerima berkat selanjutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mendidik kami, mengajar kami untuk berani melepaskan masa lalu. Baik itu kenyamanan, masa lalu yang buruk, biarlah kami belajar melepaskan karena Tuhan selalu menyediakan berkat yang baru setiap hari. Oleh karena itu kami mau taat Tuhan, pimpin kami setiap hari menjalani hidup kami sesuai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.